Hari ini kita telah memasuki hari Rabu sesudah perayaan Minggu Palma dan menjelang perayaan Kamis Putih, yaitu pengenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Mari kita sejenak memetik buah-buah permenungan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Yesaya yang merupakan kidung hamba Yahwe yang ketiga. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengarnya dari Injil Matius yang menyinggung rencana pengkhianatan Yudas. Kemudian juga diceritakan persiapan untuk perjamuan malam dan kita diajak untuk mulai siap masuk ke dalam suasana Trihari Suci. Mari kita telusuri dengan tenang bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya merupakan salah satu nabi besar dalam perjanjian lama, selain Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, dan Daniel. Kitab Nabi Yesaya merupakan kitab yang cukup panjang, berisi 66 bab, yang banyak berisi tentang nubuat. Kita semua mengerti bahwa nubuat berbeda dengan ramalan. Nubuat selalu bersumber dari Allah tentang kejadian di masa depan yang pasti akan terjadi. Sedangkan ramalan bersumber dari pengetahuan manusia dengan melihat situasi alam, situasi politik, ekonomi, dan sosial, dan belum tentu terjadi. Yesaya artinya Tuhan adalah keselamatan, berasal dari keturunan bangsawan, sehingga Yesaya dengan mudah mampu bergerak dalam lingkungan para pejabat dan juga dekat dengan raja. Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan saat ia berusia 20 tahun. Pada hari Rabu ini, menjelang Trihari Suci, kita diperdengarkan tentang kidung hamba Yahwe yang ketiga, hamba Yahwe yang mengalami penderitaan. Dalam kidung ini, hamba Yahwe digambarkan sebagai orang yang berhikmat, dan ia adalah murid Tuhan yang setia. Ia diberi tugas untuk mengajar, namun sebagai hamba, ia juga akan mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan penderitaan yang sangat berat, penderitaan yang di luar batas kemanusiaan. Namun, dalam penderitaannya itu, hamba Yahwe ini tetap kuat karena percaya pada Tuhan Sang Penolong. Kita akan sejenak untuk mendengar apa yang menjadi nubuat dalam kitab Nabi Yesaya ini. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Suatu pengalaman penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh hamba Yahwe ini. Pertanyaannya adalah, siapakah hamba Yahwe yang sangat taat pada Tuhan dan sangat menderita ini? Nubuatan ini terpenuhi dalam diri Yesus yang sesaat lagi akan menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam bacaan Injil hari ini kita telah mendengar rencana jahat Yudas yang akan mengkhianati Yesus dan persiapan perjamuan Paskah. Yudas mendapat 30 uang perak untuk aksi jahatnya. Dalam ketentuan hukum Taurat, jumlah ini
30 uang perak merupakan ganti rugi yang sah terhadap nyawa seorang budak yang dibunuh. Dan sesudahnya, Yudas mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus. Bukannya Yesus tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yudas. Bahkan dalam perjamuan malam, Yesus secara halus sudah menegur Yudas, dan Yudas mengingkari apa yang hendak ia perbuat. Saudara-saudariku yang terkasih, apa butir permenungan yang bisa membantu kita untuk semakin siap memasuki hari-hari akhir hidup Yesus dalam Trihari Suci ini? Yang pertama, kepercayaan total dan tanpa syarat kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kecemasan, menghadapi ketakutan dan penderitaan. Kita sungguh harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan dan membiarkan kita berjuang seorang diri. Sedangkan permenungan yang kedua, pengingkaran diri terhadap suatu kebenaran seperti yang dilakukan oleh Yudas hanya akan membawa kehancuran. Yesus adalah kebenaran sejati. Maka mengingkari Yesus yang diyakini sebagai jalan, kebenaran dan hidup hanya akan membawa kehancuran dan ketidakselamatan. Saudara dan saudariku yang terkasih, di tengah situasi penyebaran wabah virus corona ini, di tengah kerinduan kita untuk bisa merayakan perayaan Ekaristi secara normal, saling bersalaman, saling berkunjung, saling bertegur sapa dengan hangat, kita dibantu melalui bacaan hari ini untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang hadir dalam diri kita. Dalam situasi ini, kita harus mampu menemukan kesejatian hidup bersama dan dalam Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir dalam gereja, dalam himpunan banyak orang, namun sungguh hadir dalam diri kita, dalam hati kita. Karena dalam diri kitalah Tuhan senantiasa bersemayam. Semoga situasi saat ini justru semakin membantu kita mengenal diri kita dan terlebih mengenal Tuhan dan rencana keselamatannya yang akan segera terpenuhi dalam diri Kristus puteranya. Kesetiaan membawa konsekuensi, namun kita harus berani menjadi murid yang taat dan setia. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, memberkati kita, menjagai kita, serta menganugerahkan kesehatan kepada kita. Vivat Cor Jesu, Per Cor Marii.